Penentuan. Pada praktikum kali ini dilakukan penentuan timbal dalam air dan sedimen oleh Nikadek Woja Dwita Anjani dengan NIM 19085-11020. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama mengetahui kadar PB dalam air dan sedimen, yang kedua menentukan prinsip kerja dan AAS, menentukan legislasi linier, yang keempat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya PB di lingkungan. Latar belakang. Pencemaran didefinisikan sebagai salah satu polutan atau energi ke lingkungan dengan konsentrasi yang mengganggu fungsi biologis atau membawa risiko kepada makhluk hidup. Salah satunya yang paling berisiko adalah pencemaran air. Salah satu polutan yang paling diperhatikan adalah logam berat seperti timbal. Timbal merupakan salah satu elemen yang paling beracun, memiliki efek akumulatif yang paling berbahaya karena memiliki efek buruk irreversibel, terutama dasar teori. Tingginya aktivasi yang terjadi menimbulkan dugaan adanya pencemaran yang salah satunya adalah keberadaan logam timbal. Logam-logam berat yang masuk ke dalam lingkungan perairan laut akan terlarut dalam air dan terakumulasi dalam sedimen dan organisme akuatik, yang dimana organisme ini akan bertambah sejalannya waktu dan konsentrasinya tergantung pada kondisi perairan. Timbal merupakan salah satu unsur tabel periodik yang memiliki lambang PB dan nomor atom 82 golongan 4A yang merupakan timbal yang tahan korupsi, mempunyai titik lebur rendah, memiliki kerapatan yang besar, dan sebagai penghantar listrik yang baik. Spektrofotometri merupakan metode analisis kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan banyaknya radiasi yang dihasilkan atau diserap oleh spesies atom atau molekul analit. Salah satu bagian dari spektrometri ialah spektrometri serapan atom atau yang disebut dengan SSA. Metode analisis kuantitatif yang diukur berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Adapun alat dan bahan serta prosedur kerja praktikum ini. Alat yang digunakan yaitu spektrofotometer serapan atom, labu ukur, kertas saring, Erlenmeyer, dan pemanas. Bahan yang digunakan asam nitrat pekat, asam sulfur pekat, dan air suling. Adapun prosedur kerja praktikum ini, pertama dilakukan penentuan PB dalam air. Pertama, diambil contoh air sebanyak 20-50 ml, lalu ditambahkan asam nitrat pekat. Kemudian dibuat larutan belangko dengan mengganti contoh air dengan air suling, dan diperlakukan hal yang sama dengan contoh air. Kemudian ditimbang sebanyak 0,016 gram PB nitrat dan dilarutkan dalam asam nitrat 1% sampai volume 100 ml. Diperoleh konsentrasi PB 100 mg per liter. Kemudian disiapkan 3 buah labu ukur berukuran 100 ml dengan masing-masing volume yang diberi larutan standar PB 100 mg per liter yaitu 1, 2, dan 4 ml. Kemudian diencerkan sampai tanda batas, sehingga diperoleh konsentrasi masing-masing PB 1, 2, dan 4 mg per liter. Lalu diukur absorbannya di atas panjang gelombang sebesar 283,3 nanometer. Kemudian dilakukan penentuan PB dalam sedimen. Langkah pertama, diambil 1 gram sampel, kemudian dilarutkan dengan 10 ml refresh, kemudian campuran digesti dengan ultrasonic bath pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit dan dipanaskan dengan hot plate pada suhu 140 derajat Celcius selama 5 menit, kemudian filter didapatkan. Berikut data pengamatan yang didapat dari hasil percobaan ini. Berikut perhitungan yang didapat dari percobaan ini dengan didapatkan kadar rata-rata PB dalam air sebesar 0,4751 mg per liter dan PB sedimennya didapatkan rata-ratanya sebesar 134,46
0,68 mg kilogram. Pembahasan. Percobaan penentuan kadar Pb dalam air digunakan metode spektrometer serapan atom. Metode ini digunakan khusus untuk menganalisis senyawa logam karena menggunakan lampu katoda yang berongga, yang dimana prinsip ini adalah penyerapan cahaya oleh atom-atom netral yang teratomisasi pada panjang gelombang unsur yang akan dianalisis. Penentuan kadar Pb ini digunakan asam nitrat pekat sebelum dipanaskan, di mana larutan ini berfungsi untuk mereduksi partikel koloid menjadi larutan sejati dengan cara membentuk garam nitrat yang terlarut dalam air. Kemudian pemanasan sendiri berfungsi untuk mengendapkan pengotor serta meningkatkan energi potensial dan dapat menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi akan berlangsung cepat. Dari data di atas, didapatkan hasil registrasi linearnya sebagai berikut, dan diperoleh konsentrasi masing-masing sampel air secara berturut-turut sebesar 0,4751 mg per liter, yang kedua 0,5009 mg per liter, yang ketiga sebesar 0,4419 mg per liter, dan diperoleh konsentrasi rata-rata Pb airnya sebesar 0,4751 mg per liter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang baku mutu maksimal Pb dalam air sebesar 0,03 mg per liter. Kemudian dari data yang diperoleh didapatkan juga konsentrasi Pb sedimennya secara berturut-turut sebesar 133,61 mg per kilogram, yang kedua sebesar 132,93 mg per kilogram, dan yang ketiga didapatkan sebesar 137,465 mg per kilogram, dan rata-rata Pb sedimennya diperoleh sebesar 134,4668 mg per kilogram, sehingga dapat disimpulkan bahwa air tersebut telah tercemar logam timbal dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan makhluk hidup. Adapun kesimpulan yang bisa didapat, yang pertama, nilai kadar rata-rata Pb dalam air sebesar 0,4751 mg per liter dan kadar Pb dalam sedimen sebesar 134,4668 mg per kilogram. Yang kedua, prinsip kerja dari AAS adalah penyerapan sinar oleh atom netral yang teratomisasi pada panjang gelombang unsur yang akan dianalisis. Yang ketiga, registrasi linear yang didapat yaitu sebesar Y sama dengan 0,2209X dikurang 0,0085. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor yang menyebabkan adanya Pb di lingkungan adalah aktivitas manusia yang membuang limbah sembarangan. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan laporan ini. Sekian dan terima kasih.